Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Lillahi ta'ala. Kembali mengingatkan untuk sama-sama kita menghadirkan niat ikhlas di dalam mendengarkan kepada majelis ilmu. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maka oleh karena itu kita sama-sama menghadirkan niat ikhlas karena Allah taala. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Faslun, pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang diwajibkan terhadap wali, baik wali dari anak kecil, baik anak tersebut laki-laki ataupun perempuan, seperti bapak, ibu, atau kalau seandainya sudah tiada kakek, nenek, atau misalkan ada di dalam fikih yang disebut dengan al-wasi. Al-wasi itu orang yang diwasiatkan oleh seorang bapak, diwasiatkan oleh bapak terhadap seseorang, kalau seandainya saya meninggal maka kamu yang urus anak-anak saya. Itu namanya wasi. Ada juga al-qayyim. Al-qayyim itu seseorang yang dipilih oleh qadhi untuk memperhatikan, mendidik orang atau anak-anak yatim. Itu yang disebut dengan qayyim. Apa yajibu ala waliyyi sabiyyi was-sabiyyatil mumayyizaini. Diwajibkan. Kewajiban ini adalah fardu kifayah. Kewajiban ini adalah fardu kifayah atas setiap wali dari anak laki-laki ataupun perempuan al-mumayyizaini yang sudah tamyiz. Para ulama mendefinisikan tamyiz an yafhamal khitaba wa yaruddal jawab. Artinya apa? Bahwa anak kecil tersebut dia sudah paham pertanyaan, kemudian dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Artinya apa? Dia memahami suatu pertanyaan hingga akhirnya dia bisa menjawab. Bukan karena hafal. Ada sebagian anak yang ditanya kemudian dijawab karena dia memang hafal. Tapi apa? Dia menjawabnya karena dia paham. Misalkan ketika ditanya berapa sholat yang diwajibkan dalam satu hari satu malam, dijawab 5. Kapan umat Islam melakukan puasa? Dijawab di bulan Ramadan. Berarti anak tersebut sudah tamyiz. Apa yang diperintahkan? An ya'murahuma bis sholat. Itu untuk memerintahkan keduanya, artinya anak yang laki-laki ataupun perempuan yang sudah tamyiz, untuk melakukan sholat, untuk melaksanakan sholat meskipun sholat tersebut sudah keluar waktunya. Misalkan anak kecil sudah tamyiz, nggak sholat duhur, di asar diperintahkan kepada dia untuk mengqadha sholat duhur tersebut. Paham itu? Meskipun sholatnya sudah secara qadhaan. Dalam hadis dijelaskan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Jadi perintahkanlah terhadap anak-anak kalian ketika mereka beranjak umur 7 tahun komariah. Kenapa? Karena kebiasaan atau secara kebanyakan bahwa orang atau anak kecil yang beranjak 7 tahun komariah dia sudah tamyiz. Kebanyakan begitu. Makanya diperintahkan kepada mereka ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan
pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat ketika sudah beranjak 10 tahun qamariyah. Wa farriquhum fil madaji', kemudian sudah 10 tahun, artinya pisahlah di dalam tempat tidur. Artinya apa? Sudah beranjak 10 tahun, itu anak tinggalin, biarin, suruh tidur sendirian. Begitu dalam hadis. Kenapa? Karena sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting, memiliki keagungan yang begitu besar di dalam Islam ini. Kewajiban yang merupakan kewajiban fardu ain atas setiap muslim mukallaf untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Banyak dalil-dalil yang dijelaskan di dalam Al-Quran, seperti innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta wa aqimus sholata wa atuz zakah dan lain-lain. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk senantiasa kontinuitas mengerjakan sholat sebagaimana yang telah diajarkan kepada kita oleh Rasulullah. Nah, orang yang meninggalkan sholat sebagiannya atau nggak pernah sholat gitu, maka berhak orang tersebut untuk mendapatkan siksa kelak di akhirat. Kalau seandainya Allah tidak mengampuni. Dan adapun orang yang mati kemudian dia masih memiliki tanggungan sholat ketika di dunia, karena sebab misalkan lalai, karena sebab misalkan malas-malasan, maka tidak tergugurkan kewajiban tersebut, tidak tergugurkan tanggungan tersebut, dan tidak bisa disolatkan. Artinya tidak bisa sholat yang ditinggalkan itu digantikan oleh orang lain. Juga tidak bisa dibayarkan sholat yang ditinggalkan dengan harta. Nah, dalam hadis sangat-sangat jelas disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Kalau orang lupa meninggalkan sholat, kemudian apa yang harus dilakukan? Sholatlah sholat tersebut. Artinya apa? Diperintahkan untuk melakukan sholat tersebut ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Artinya apa? Tidak ada kafarah kecuali dengan menunaikan sholat tersebut. Paham itu? Artinya apa? Bagaimana cara menggugurkan kewajiban sholat? Yaitu dengan cara mengerjakannya, karena nggak ada kafarah selain dengan mengerjakan sholat tersebut. Terus wa yu'allimahuma ahkamaha, kemudian diajarkan kepada keduanya ahkamaha, tentang hukum-hukum sholat. Ba'da sab'i sinina qamariyatin, setelah beranjak 7 tahun qamariyah. Diperintahkan juga diajarkan kepada anak kecil tersebut tentang hukum-hukum sholat. Artinya memerintahkannya juga sekiranya tertanam di dalam hati anak kecil kewajiban sholat. Bukan artinya merintah sholat udah gitu doang lalu ditinggalin, enggak. Tapi memperintahkan sekiranya tertanam di hati anak tersebut tentang bahwa sholat adalah sesuatu yang diagungkan di dalam Islam. Jadi perintahnya adalah ketika sudah tamyiz dan 7 tahun qamariyah. Kalau seandainya dia tamyiz sebelum 6 tahun, misalkan anak-anak zaman sekarang baru 5 tahun, baru 6 tahun udah tamyiz, bisa demikian.
Tapi apa? Tidak diperintahkan kepada dia untuk sholat. Kapan diperintahkannya? Ketika dia sudah tamyiz dan beranjak atau sempurna 7 tahun qamariyah. Wa yadribuhuma ala tarkiha, dan memukul wali terhadap anak laki-laki ataupun perempuan yang sudah tamyiz ala tarkiha ketika mereka meninggalkan sholat ba'da asyri sinina, setelah sempurna 10 tahun qamariyah. Memukulnya juga dengan nggak boleh dengan pukulan yang sangat kencang. Dipukul kencang nyampe patah tulang, nggak boleh. Dipukul kencang patah tulangnya, dicokel matanya, itu nggak boleh. Begitu juga kasaumin atau kohu, seperti puasa yang mampu dikerjakan oleh anak kecil. Misalkan anak 10 tahun sudah mampu untuk berpuasa, tapi dia tidak mau berpuasa, maka dipukul sama halnya seperti di dalam sholat. Paham? Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma. Kemudian di antara yang diwajibkan juga terhadap wali, ini kan di sini calon ibu-ibu ini. Calon ibu-ibu punya anak. Apa diwajibkan terhadap wali? Artinya nanti di sini kalian kalau udah nikah punya anak, apa? Ta'limuhuma, untuk mengajarkan terhadap anak kecil tersebut, baik laki-laki ataupun perempuan. Mengajarkan. Makanya di sini pentingnya kualitas seorang perempuan, karena dia akan menjadi madrasah pertama bagi seorang anak. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga artinya apa? Mencakup di dalamnya istri dan anak-anak. Lindungilah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan suatu di dalam perjanjian ketika Allah mengeluarkan seluruh zurriyah Nabi Adam dari punduknya Nabi Adam, dari punggungnya Nabi Adam. Kemudian dikatakan terhadap mereka, alastu bi rabbikum qalu bala. Itu dalam Al-Qur'an dijelaskan di surat apa? Di surat Al-Maidah. Qala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu bahwa makna dari hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kemudian apa? Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang menjadikan anak tersebut Nasrani, yang menjadikan anak tersebut sebagai Majusi. Karena sesungguhnya, makanya pentingnya di sini pendidikan anak itu di situ letaknya. Karena sesungguhnya anak itu seperti amanah. Seorang anak itu seperti amanah yang menggantung di leher kedua orang tua. Menggantung di leher kedua orang tua. Hatinya itu seperti
anak kecil yang tamyiz gitu, hatinya itu seperti mutiara yang jernih, bersih dari cacat gitu kan. Bersih dari cacat, dan dia mutiara tersebut bisa saja menerima, bisa pecah, bisa tergores, tergantung bagaimana cara mendidik anak tersebut. Dia kalau seandainya diajarkan atau dibiasakan sesuatu yang baik, maka akan tumbuh baik. Ketika beranjak dewasa nanti akan tumbuh baik, bahagia di dunia akhirat. Lebih dari itu, kedua orang tuanya tentu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran atas setiap apa yang telah diajarkan kepada anak tersebut. Begitu juga gurunya atau yang mendidik anak tersebut sehingga akhirnya tumbuh baik sampai keadaan dewasa. Akan tetapi ketika anak dibiasakan keburukan, tentu akan tumbuh dalam memiliki perangai yang buruk. Tentu akan memiliki perangai yang buruk. Lebih dari itu, orang tuanya akan mendapatkan dosa karena dia mengabaikan, karena dia tidak mendidik anaknya tersebut. Makanya pentingnya untuk menjaga perangai seorang anak, kebiasaan seorang anak di situ. Dengan mendidiknya, dengan mengajarkannya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dijauhkan dari teman-teman yang buruk perangainya. Dijauhkan dari teman-teman yang buruk perangainya, yang tentu ini sangat banyak di zaman kita sekarang orang yang seperti ini. Jadi dilihat dengan siapa dia bergaul. Jangan dibiarkan anak kita bergaul dengan orang-orang yang buruk perangainya. Diajarkan juga jangan terlalu senang, jangan terlalu cinta dengan tana'um, segala bentuk keenakan. Keenakan itu dalam segi makanan. Jangan sampai dibiasakan bagi dirinya suka berhias, suka bermolek-molek begitu. Dan segala bentuk sebab yang menjadi dia hidup dalam kemewahan. Kenapa? Kalau seandainya dari kecil anak tersebut dibiarkan hidup dalam keadaan seperti ini, kelak dia dewasa akan mencari hal ini. Paham enggak? Maka ketika dia tumbuh dewasa, dia akan mencari sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dia ketika dia masih kecil. Jadi penting untuk diperhatikan. Penting untuk diperhatikan dari semenjak masih kecil. Jangan sampai anak itu dibiarkan di bawah asuhan orang-orang yang jelek perangainya, orang-orang yang buruk. Jangan sampai diasuh atau bahkan disusui kecuali oleh perempuan yang solihah, makan makanan yang halal. Gitu. Karena susu yang dihasilkan dari makanan yang haram itu nggak ada keberkahan di dalamnya. Tentu juga anak akan tumbuh dengan sesuatu yang perangai buruk. Kalau orang dari semenjak kecil dicekokin susu yang ibunya makan dari harta yang haram, anak tersebut akan jelek perangainya. Maka akan condong juga, akan lebih memilih anak tersebut terhadap sesuatu yang jelek juga, karena makanannya jelek. Itu pentingnya. Kemudian diajarkan kepada anak kecil. Anak kecil kan ketika umur 2 tahun, 3 tahun, itu biasanya mereka gembul-gembulnya kalau makan, ya kan.
mereka makan lagi gembul-gembulnya. Perlu dididik dari semenjak umur segitu. Perlu dididik dari umur segitu. Artinya apa? Dididik misalkan tidak makan kecuali dengan tangan kanan, tidak makan kecuali mengucapkan bismillah ketika memulai, tidak makan kecuali dengan rentetannya. Artinya apa? Makan itu tidak acak-acakan, tidak apa bahasa Sundanya mah. Artinya apa? Tidak ngaclok. Oh itu lebih enak ngambil. Tapi apa? Merentet begini. Tidak memandang terhadap orang lain dengan pandangan yang sinis terhadap mereka yang lagi makan. Diajarkan jadi makan itu jangan buru-buru, ngunyahnya yang benar. Jangan caplek. Juga jangan kalau udah makan bebersih serbet kemana aja ke pakaian yang dia pakai. Jangan begitu. Dibiasakan dari semenjak masih umur 2 tahun, 3 tahun seperti itu. Dibiasakan makan nasi sama garam doang dari umur segitu. Iya. Jangan dari umur segitu dibiasakan makan daging terus. Jadi iya dibiasakan dari segitu bersusah-susah makan nasi sama masalah. Itu contoh aja. Artinya apa ya? Jangan dari semenjak kecil dikasih terus makanan yang enak. Karena sebab apa? Nanti anak tersebut akan melihat ketika hal tersebut yang jadi kebiasaan dia itu tidak ada, akan mencari. Kemudian diajarkan kepada mereka kalau makan itu jangan rakus, jangan serakah, jangan terlalu banyak. Diajarkan karena orang yang banyak makan itu seperti binatang. Begitu. Selain itu dipuji anak yang makannya sedikit, anak yang beradab makannya sedikit, anak yang istilahnya tidak pilih-pilih makanan, dia mampu menerima terhadap sesuatu yang sedikit. Itu dipuji dari anak yang masih sekecil begitu. Kemudian dijaga dari anak-anak yang terbiasa dengan kemewah-mewahan, memakai pakaian yang branded. Dijauhkan, intinya apa? Dijauhkan dari teman-teman yang jelek perangainya. Kenapa? Karena perlu diketahui bahwa anak yang terbiasa dengan artinya apa? Dia anak yang diabaikan, tidak dididik dari semenjak masih kecil. Kebanyakan mereka ketika tumbuh akan jelek perangainya, Jangan diajarin bohong terhadap anak kecil. Nah, misalkan boleh mendidik, memerintahkan dia, tapi jangan dibohongin. Misalkan lakukan ini, dilakuin sama anaknya, lakuin ini. Misalkan ke anaknya perintah, nak lakuin ini. Nanti kalau udah dilakuin, ayah beliin es krim. Misalkan, dilakuin tuh sama anaknya semangat, tapi udah dilakuin kagak dibeliin. Timbul dalam diri anak itu bahwa ini adalah suatu yang bohong. Kalau mau mengajarkan jangan seperti demikian. Jangan seperti demikian. Jangan sampai diajarkan seperti itu, kemudian diperhatikan. Jangan banyak tertawa. Tentu hal ini semua adalah diajarkan dengan pendidikan yang bagus.
Itu semenjak dari umur 2 tahun ataupun 3 tahun. Nah, kemudian ketika beranjak balik, anak kan tumbuh 5 tahun, kemudian beranjak balik, perempuan 9 tahun bisa saja keluar darah haid. Nah, ketika beranjak balik, apa yang pertama dilakukan adalah diajarkan kepada dia, atau sebelum balik tadi ketika beranjak tamyiz. Perempuan kan dari tamyiz mungkin ke balik dekat, ya kan? Nah, diajarkan dari semenjak tamyiz tentang ilmu agama, dari semenjak masih tamyiz. Tentu yang pertama diajarkan adalah tentang tanzih, bahwa Allah tidak menyerupakan dengan segala sesuatu dari makhluknya dan segala yang berkaitan dengan ini. Kemudian diajarkan juga tentang hukum-hukum thaharah, tentang hukum-hukum sholat, diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa. Diajarkan juga kepada anak yang sudah tamyiz tentang maksiat perut, maksiat lisan, maksiat tangan, kaki, mata, hati, badan, dan ditakut-takutin orang anak tersebut ketika melakukan perbuatan maksiat ini. Jangan sampai apa yang dikatakan sebagian orang, ngapain ngajarin anak masih kecil, masih tamyiz begitu, masih kecil kan, tentang hal-hal yang sebegitu beratnya misalkan. Ngapain ngajarin terhadap mereka? Udah, mereka masih kecil, nggak paham juga apa yang dijelasin gitu kan. Sebagian orang ada yang bilang begitu. Kita katakan kepada mereka tentang apa yang dinyatakan oleh Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin setelah menjelaskan tentang permasalahan ini, ketahuilah bahwa apa yang kita jelaskan tadi itu hendaknya diajarkan kepada anak kecil semenjak mereka tumbuh, hingga akhirnya apa? Mereka hafal apa yang diajarkan tersebut, hingga akhirnya mereka hafal. Kemudian apa? Ketika mereka beranjak dewasa, apa yang dia hafal akan terbuka dengan sendirinya. Artinya akan paham dengan sendirinya. Kemudian setelah diajarkan tentang pentingnya ilmu din ad-daruri terhadap anak kecil, diajarkan pada mereka Al-Quran, baru diajarkan kepada mereka hadis-hadis, diajarkan kepada mereka cerita-cerita orang-orang soleh, cerita-cerita para nabi, agar tertanam di dalam anak tersebut kecintaan terhadap orang-orang soleh dan para nabi, bukan cintanya terhadap orang-orang Korea gitu. Kenapa? Karena tontonan mereka dari kecil yaitu opa-opa, tontonan dari kecil Shinchan gitu. Ya kan, karena itu dari kecil itu kan, mulai dari situ. Nah, kemudian ketika muncul dari anak kecil, misalkan perbuatan yang bagus, akhlak yang mulia, kesuksesan begitulah dari anak kecil, maka hendaknya diberikan balasan. Artinya diberikan suatu hadiah yang mungkin bisa membuat anak tersebut senang. Gitu. Gitu. Makanya pentingnya mendidik anak di situ. Jangan terlalu banyak memarahi. Jangan terlalu banyak ngomel terhadap anak. Kenapa? Karena ketika orang banyak ngomel terhadap anak, itu akan terbiasa dengan hal itu, dan orang yang ngomel tersebut juga akan hilang pendengarannya dari dia. Paham nggak? Ketika orang banyak sesuatu diulangi terhadap anak, maka akan hilang apa yang dia katakan di anak tersebut.
Paham gak itu? Jadi nggak akan berbekas. Kalau orang banyak ngomel itu nggak akan berbekas perkataannya dia di hadapan anak tersebut. Beda kan kalau orang misalkan jarang ngomong, misalkan jarang ngomel terhadap anak, sekalinya diomelin anak tersebut apa? Begitu. Tapi kalau orang diomelin terus nggak akan ada bekasnya anak di hadapan anak tersebut. Paham itu? Jadi itu bab ayah itu seyogianya menjaga kewibawaan di hadapan anaknya, dan ibu perannya itu apa? Nakutin anak tersebut, ya. Menakut-nakutin terhadap anak tersebut. Jangan dibiasakan terhadap anak tidur di siang hari. Di siang hari, artinya di siang tuh sebelum zuhur misalkan. Jangan dibiasakan terhadap mereka mengajarkan ini tidur di siang kan, itu sebelum zuhur. Jangan dibiasakan tidur di siang hari. Yang dianjurkan di dalam Islam itu bukan tidur siang, tapi qailulah. Qailulah itu bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 3 jam. Tapi qailulah itu 15 menit, paling lama setengah jam. Atau kalau tidur siang 2 jam, 3 jam namanya goibubah. Itu hilang akalnya gitu. Mati. Lah ya iya. Makanya jangan diajarkan kepada anak kecil tidur siang, karena itu bisa mewariskan atau bisa menjadikan dia kebiasaan malas. Menjadi kebiasaan malas. Jauhkan dari tempat tidur yang empuk. Jangan dibiasakan anak kecil tidur di tempat yang empuk, yang apa namanya? Kenapa? Kalau terbiasa tidur di tempat yang empuk, yang halus selembut sutra, akan anak tersebut itu apa namanya? Anggota badannya itu nggak akan keras, maksudnya nggak akan keker gitu loh. Karena terbiasa tidur di tempat yang empuk gitu. Akan tetapi dibiasakan dengan sesuatu yang istilahnya yang kasar, dari segi tempat tidur, dari segi pakaian, dibiasakan dari suatu makanan pun diajarkan jangan makan terus-terusan yang enak gitu. Kan tapi gitu tadi, jangan dibiasakan, diajarin di pagi hari atau di siang hari, begitulah gerakan-gerakan sedikit, olahraga gerakan agar tidak malas. Di sini kalau jam 10 jam 11 sudah pada tidur, kagak pernah olahraga. Oh, gak tahu ya. Iya, terus kenapa jam 10 jam 11 pada tidur? Enggak tidur. Gitu. Itu diajarkan hal itu terhadap anak ya. Diajarin kalau jalan jangan terlalu kencang, jangan berbangga diri di hadapan teman-temannya atas sesuatu yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Wih, bapak gue misalkan begini. Itu jangan dibiasakan, diajarkan kepada mereka untuk jangan membiasakan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang tuanya. Diajarkan kepada mereka bahwa kemuliaan itu adalah di dalam memberi, bukan di dalam menerima. Itu. Diajarkan kepada mereka bahwa jangan terlalu rakus dengan terhadap emas, terhadap perak. Itu jangan sampai ada kecintaan dari anak kecil. Cinta terhadap emas, masih kecil misalkan pakai gelang emasnya 10. Jangan sampai biasa begitu. Kemudian diajarkan juga
anak itu jangan terbiasa bersumpah. Jangan terbiasa bersumpah dikit-dikit sekalipun dia benar. Sekalipun dia benar ataupun bohong. Demi Allah saya begini. Sekalipun dia benar, jangan sampai dibiasakan terhadap anak untuk terbiasa bersumpah. Kemudian dibiasakan juga menjawab itu adalah sesuai atau seukuran apa yang ditanyakan. Jadi jangan sampai membuka aib ibunya, merebet kemana-mana. Artinya apa? Biasakan, diajarkan terhadap anak untuk menjawab sesuai apa yang ditanyakan. Juga didengarkan dengan baik-baik orang yang berbicara dengan dia, orang yang lebih dewasa dari dia. Ada cerita anak kecil yang bernama Sahlun At-Tustari. Dia menceritakan bahwa saya ketika itu umur 3 tahun. Menceritakan beliau, ketika itu saya umur 3 tahun. Aku terbangun di tengah malam hari melihat kepada pamanku sedang melakukan sholat tengah malam. Nah, kemudian apa? Setelah pamannya selesai sholat, mengatakan kepada Sahal yang umurnya berapa? 3 tahun. Kok kamu gak berzikir kepada Allah? Umur 3 tahun. Kok kamu gak berzikir? Anak tersebut sontak menjawab, bagaimana saya berzikir kepada Allah? Gimana caranya? Diajarkan kepada dia, Allahu yarani, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahid. Artinya Allahu yarani, Allah melihat kepadaku, Allah senantiasa mengetahui apa yang saya kerjakan. Bocah dari 3 tahun diajarkan Allahu yarani, Allah maha mengetahui apa yang saya lakukan. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah. Terus begitu diajarkan setiap malam. Kemudian setelah beberapa hari diajarkan, pertama diajarkan sedikit saja. Kemudian untuk dibaca sedikit, kemudian selang beberapa hari untuk ditambah banyak. Tambah banyak sehingga akhirnya apa? Dirinya merasakan bahwa di dalam zikir tersebut ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Kemudian setelah 1 tahun, saya senantiasa melakukan mendawamkan wirid tersebut kemanapun saya berada. Tadinya makan orang masih bocil 3 tahun, sehari misalkan sebutkan jumlah sekian, kemudian selang seminggu atau sebulan katakan atau dawamkan dengan jumlah sekian. Setelah beberapa lama tumbuh dewasa, senantiasa dia terbiasa dengan wirid tersebut. Akhirnya apa? Dia mendapatkan kenikmatan di dalam wirid tersebut. Terutama apa? Ketika dia sendiri. Kemudian setelah beranjak dewasa, ditanya oleh Sahal, oleh pamannya tersebut kepada Sahal ini, ya Sahal, orang yang meyakini, orang yang mengatakan bahwa Allah senantiasa melihat terhadap dirinya, senantiasa mengetahui apa yang dia kerjakan, apakah dia akan bermaksiat kepada Allah. Itu dikatakan, paham enggak? Orang yang dirinya meyakini, orang yang mengatakan bahwa Allah senantiasa mengetahui apa yang saya kerjakan, apa yang saya perbuat, akankah dia bermaksiat kepadanya? Jadi apa? Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui atas apa yang diperbuat.
Hingga akhirnya apa? Setelah tamyiz, setelah balik, diutuslah Sahal ke madrasah-madrasah belajar. Hingga akhirnya hafal Quran 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun udah hafal Quran. Itu lama dulu. Di sini hafal Quran, ngapalin Quran umur 20, umur 15 belum hafal. Insyaallah akan hafal. Memang kita hidup istilahnya apa? Kita bagian dari orang-orang di akhir zaman yang menginginkan keselamatan bagi agama kita. Subhanallah. Himmah itu ya udah turun dibandingkan dengan orang-orang terdahulu, dibandingkan para ulama terdahulu. Terus itu diajarkan semua terhadap anak. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma, itu diajarkan kepada anak-anak. Minal aqaidi, juga diajarkan dari perkara-perkara akidah, tentang tanzih tadi, Allah Maha Suci dari menyerupai segala sesuatu dari makhluknya, bahwa Allah bukan benda, Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu dari makhluknya, Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Jadi semenjak masih kecil, masih tamyiz, bahwa Rasulullah adalah seorang yang benar setiap apa yang disampaikan, bahwa Muhammad adalah penutup para nabi, bahwa Allah menurunkan kepada Muhammad Al-Quran, bahwa di sana ada makhluk namanya para malaikat, bahwa seluruh dunia ini akan punah, akan hancur, dan Allah menyiapkan bagi orang-orang yang taat dengan adanya pahala dan surga, dan Allah menyiapkan bagi orang-orang kafir adanya siksa neraka. Itu diajarkan. Wal ahkami yajibu kadza, juga diajarkan terhadap anak kecil yang sudah tamyiz tentang hukum-hukum seperti sholat 5 waktu, seperti puasa Ramadan. Wa yahrumu kadza, juga diajarkan terhadap anak kecil bahwa haram seperti mencuri, haram berbohong, haram berghibah, ngomongin kejelekan orang lain meskipun dalam keadaan bercanda. Meskipun dalam keadaan bercanda. Haram untuk adu domba dan seterusnya. Wa masyru'iyyat siwak, juga diajarkan kepada keduanya tentang bahwa siwak itu disyariatkan. Siwak, sayang sekali sunnah yang banyak ditinggalkan orang, bersiwak, padahal faedahnya sangat dahsyat, sangat banyak. Wal jamaah, juga disyariatkan atau disyariatkan, diperintahkan untuk berjamaah salat. Wa yajibu ala wulatil amri qatlu tarikis salati kasalan, kemudian diwajibkan bagi para pemimpin umat seperti khalifah atau yang mewakilinya, apa, untuk membunuh orang yang meninggalkan sholat karena sebab malas. Artinya orang misalkan duhur masuk, orang kan wajib melakukan sholat. Kalau habis duhur selesai, habis waktu duhur masuk waktu asar, orang belum sholat, maka diperintahkan orang tersebut untuk melakukan sholat duhur. Malas-malasan tadi diperintahkan untuk melakukan sholat zuhur. Itu namanya waktul ingzar di situ, waktul uzur. Kalau seandainya dia habis waktu asar belum juga mengqadha zuhur, maka disitulah dia dibunuh. Dibunuh karena sebab meninggalkan sholat malas. Inilah menjadi kafarah bagi dia. Jadi kelak di akhirat dia tidak akan mendapati dosa atas peninggalan sholatnya, karena kafarahnya di dunia telah ditunaikan. Paham itu?
Berbeda dengan orang yang mengingkari sholat. Orang yang mengingkari kewajiban sholat hukumnya kufur. Sama orang yang kufur juga kalau seandainya tidak mau kembali ke dalam agama Islam, hukumnya dibunuh. Dibunuh karena apa? Karena sebab riddahnya itu. Paham itu bedanya? Illam yatub, kalau seandainya yang meninggalkan sholat itu tidak mau bertobat, artinya bertobatnya dengan melakukan sholat. Wa hukmuhu annahu muslimun, dan hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas itu muslim sekalipun sudah terbunuh. Makanya ketika dibunuh dia diberlakukan hukum-hukum umat Islam, orang-orang muslim, disolatkan, dikafani, dikuburkan di pekuburan orang muslim. Wa yajibu ala kulli muslimin, kemudian diwajibkan bagi setiap muslim. Wujubnya di sini wujub kifayah. Amru ahlihi, memerintahkan terhadap keluarganya, baik istrinya ataupun anak-anaknya, bisolati, untuk melakukan sholat. Sebelum melakukan sholat tentunya diajarkan terlebih dahulu tentang hukum-hukum sholatnya, baik dengan dirinya kalau seandainya dia seorang yang ahli bisa ngajarin sendirian, atau mengutus terhadap orang lain, meminta terhadap orang lain untuk mengajarkan. Wa kulli man qadara alaihi min ghairihim, dan juga memerintahkan terhadap orang lain yang mampu untuk dia perintah. Misalkan ada orang lain yang mampu dia perintahkan untuk melakukan sholat, maka wajib bagi dia untuk memerintahkan terhadap orang tersebut.